wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pencinta YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan membawakan sejarah ataupun cerita dari karya kitab Imam Ghazali tentang dua bersaudara. Mereka tinggal satu atap, yang di atas ahli ibadah, sedangkan yang di bawah saudaranya ahli maksiat. Suatu ketika setan mendatangi yang ahli ibadah. Setan memprovokasi kepada beliau agar beliau itu ikut bermaksiat kepada saudaranya yang di bawah. Akhirnya terus menerus setan menggodanya dan tergodalah ahli ibadah yang ada di atas. Lalu dia merenung, dia pikir-pikir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang berbuat maksiat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun? Ketika dia berpikir kembali dan berpikir, lalu dia niat mantap di dalam hatinya untuk melakukan maksiat, hendak turun menemani saudara yang di bawah yang mengerjakan maksiat. Sedangkan yang di bawah saudaranya berpikir juga, saudaraku di atas beribadah, seumur hidupnya dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk surga. Sedangkan aku selalu berbuat maksiat, aku akan masuk ke dalam neraka. Kapan lagi aku bertobat kepada Allah? Pasti dia mengampuni. Ketika si ahli ibadah hendak turun dari atas, dia menuruni tangga, sedangkan yang di bawah ahli maksiat hendak bertobat, ikuti si ahli ibadah saudaranya di atas secara berbarengan. Dari atas yang ahli ibadah niat hendak bermaksiat lalu bertobat. Tiba-tiba ketika dia turun, kakinya tergelincir dan secara otomatis dia jatuh ke bawah, lalu mendibani saudaranya yang hendak naik ke atas. Tertiban pula jatuh dan akhirnya keduanya meninggal. Apa yang terjadi saudaraku? Ternyata Allah bangkitkan yang ahli ibadah karena niatnya di dalam hatinya tidak maksiat, maka dia tergolong orang yang berbuat maksiat. Dan alangkah beruntungnya saudaranya yang berbuat maksiat yang di bawah hendak beribadah ke atas, dia meninggal, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang hendak ibadah atau ahli ibadah. Jadi tergantung niatnya melakukan suatu perbuatan di dunia ini. Kita bersihkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala aspek, di dalam segala kehidupan, di dalam segala gerak. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam hati yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah cerita singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.